أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته. الحمد لله رب العالمين على جميع النعم التي لا تحصى أبدا. وكم من نعمة أنعمت علينا قال لك شكرنا. وكم من بلية ابتليتنا قال لك صبرنا. سبحانك سبحانك ما شكرناك حق شكرك. سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد, kita bersyukur Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kendati pun kita sejak awal lahir berandai-andai langsung mukallaf, akil balik berandai-andai. Laksana malaikat lah ya. Lahir langsung berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, berandai-andai. Kita dari lahir langsung seperti malaikat. Umurnya ribuan tahun, kemudian wafat, dimatikan oleh Allah, tetap zikiran kita, tasbih kita, tahmid kita, kita memuji Allah, membesarkan Allah, itu tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan. Allah Akbar. Nikmat Allah jauh lebih banyak dan lebih besar daripada apa yang kita kerjakan. Tapi sebaliknya, betapa banyak orang yang beribadah dan merasa sudah ibadahnya sudah banyak. Betapa banyak orang yang taat kepada Allah merasa dirinya sudah soleh, merasa dirinya sudah baik. Allahu Akbar. Kalau kita mau fair, mau jujur, kita hitung nikmat Allah dan kita hitung ibadah kita, tahmid kita, tasbih kita, memuji Allah, mensucikan Allah, membesarkan Allah. Ternyata amat sangat sedikit sekali ibadah kita dibanding nikmat Allah. Dari sini, dari kata-kata ini semua, kita bisa memotret diri kita. Apakah saya termasuk hamba Allah yang bersyukur atau tidak? Apakah saya termasuk hamba Allah yang baik, yang saleh atau tidak? Subhanallah. Orang yang soleh sesungguhnya adalah orang yang belum merasa soleh. Orang yang baik sesungguhnya adalah orang yang belum merasa baik. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang merasakan itu semua sehingga kita bisa mengupgrade, meningkatkan terus tanpa stop-stopnya. Tidak ada istilah istirahat dalam beribadah kepada Allah. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Sama. Kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita semua. Tidak ada suri tauladan yang dahsyat sedahsyat para nabi dan rasul. Tidak ada tidak ada satupun yang bisa memberikan contoh kecuali contoh dari manusia yang dipilih oleh Allah, dari manusia yang diutus oleh Allah yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak perilaku kita tidak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya tidak bicara hanya perilaku, tetapi yang lebih penting adalah pikiran kita, cara berpikir kita. Subhanallah. Bagaimana kita berpikir
sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita dalam kehidupan ini menjadi hamba Allah, dua posisi kita. Pertama sebagai hamba Allah, yang kedua sebagai khalifatullah fil ard. Sebagai hamba Allah adalah tujuan utama wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali-sekali aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali, ini kemarin sudah kita bahas, kecuali untuk beribadah. Ini menunjukkan rasa, affection, bukan sekedar informasi yang sifatnya kognitif. Bukan sekedar informasi yang sifatnya kognitif. Kalau kita hanya sifat Allah menciptakan untuk beribadah. Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Subhanallah. Ini seakan-akan hanya informasi saja, oh untuk ibadah. Padahal ada sisi yang lebih penting yaitu jiwa. Jiwa kita cenderung kita lupa bahwa tujuan hidup adalah untuk beribadah. Kecenderungan atau tendensi lupa tujuan, maka ada kalimat tidaklah kami ciptakan manusia dan jin dan manusia kecuali. Maka kata-kata yang kemarin kita sudah bahas, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, menunjukkan kecenderungan diri kita lupa tujuan hidup. Nah, saya ilustrasikan. Nah, jadi ada kecenderungan-kecenderungan yang berbahaya sekali. Kecenderungan inilah yang harus kita diagnosa. Adakah kecenderungan itu di dalam diri kita? Nah, sebagai saya kasih contoh yang mudah Bapak Ibu supaya lebih dipahami. Saya minum air mineral, air putih lah. Subhanallah. Titik. Itu informasi sifatnya. Tapi ketika ada kecenderungan-kecenderungan, ayo tadi minum apa? Jangan-jangan Anda minum yang haram, ada wine. Ayo tadi minum apa? Jangan-jangan Anda. Nah, ini menunjukkan bahwa kecenderungan negatif itu ada. Kecenderungan negatif. Karena kecenderungan negatifnya keras, kuat, gitu kan. Saya tidak minum apa-apa kecuali air. Nah, di sini baru kita paham. Jadi informasi bukan sekedar informatif yang sifatnya saya minum air. Nah, tapi saya tidak minum apa-apa kecuali air. Ini menunjukkan bukan sekedar informasi yang sifatnya kognitif, tapi menggugurkan kecenderungan-kecenderungan negatif, image-image negatif, meruntuhkan semua pikiran-pikiran yang negatif dan mengukuhkan keyakinan. Nah, di sini, yang disebut dengan affection. Maka sekali-kali aku tidak menciptakan manusia, jin dan manusia, kecuali untuk beribadah. Kemarin kita sudah bahas ini. Saya minum air putih. Saya tidak minum apa-apa kecuali air putih. Nah, kan beda secara rasa pun berbeda. Baik. Nah, yang kedua sebagai khalifatullah fil ard. Yang tadi kita sudah bahas sebagai hamba Allah. Hamba Allah bukan hanya menunjukkan dia kesalahan individual vertikal, tapi yang berat juga kesalahan sosial horizontal. Jadi kesalahan sosial horizontal inilah yang harus kita sebut dengan khilafatullah fil ard, yaitu mengemban amanat Allah, memakmurkan bumi dengan melanjutkan amanat Allah. Allah kepada Rasul, Rasul kepada kita. Hari ini saya akan hubungkan antara keduanya. Kesalahan individual vertikal dengan kesalahan sosial horizontal. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai titik ini ada 3 poin besar berarti. Poin pertama tentang ibadah kita sedahsyat apapun tidak bisa mengcover nikmat Allah. Poin kedua adalah hidup itu
adalah untuk membesarkan, mengagungkan Allah. Yang ketiga, kita sebagai petugas dari Allah, Khalifatullah fil ard, mengemban amanat Allah untuk memakmurkan bumi dengan mengemban amanat ilahiyah, yaitu rububiyah, memakmurkan, menghidupkan dengan berdasarkan apa yang diinginkan oleh Allah. Baik, kita mulai 3 poin ini, kita sinergikan 3 poin ini. Pertama, kesalahan individual vertikal kita. Betapa banyak orang merasa sudah cukup ibadah kita. Padahal kalau kita hitung nilainya amat sangat sedikit dan kecil sekali dibanding nilai apa yang Allah telah berikan kepada kita. Subhanallah. Maka redaksi Al-Quran, washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Masya Allah. Ini redaksi Al-Quran sangat fundamental. Ya. Bersyukurlah kepada Allah kalau kalian benar-benar beribadah kepada Allah. Subhanallah. Jadi dasar ibadah itu tauhid la ilaha illallah. Tapi ibadah itu harus diungkapkan hanya dengan satu jalan, yaitu bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah kalau kalian benar-benar beribadah kepadanya. Nah, sekarang betapa banyak orang yang penting saya sholat subuh karena sholat subuh adalah wajib. Yang penting saya sholat zuhur, yang penting sholat zuhur karena sholat zuhur adalah wajib. Yang penting saya puasa karena puasa adalah wajib. Berangkatnya dari situ sah, sah benar, benar memang fikihnya begitu, tidak salah. Secara seremonial formalistik ada namanya fikih. Tapi substansinya adalah bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari apa yang kami berikan kepada kalian dari yang baik-baik. Makanlah dari yang baik-baik. Semua yang baik-baik Anda makan, Anda konsumsi, itu semua rezeki dari kami buat kalian. Subhanallah. Barulah kata-kata bersyukurlah kepada Allah kalau kalian benar-benar beribadah kepadanya. Ini surat Al-Baqarah 172. Kalau kata-kata ini kita pahami Allah, kalau betul-betul kita pahami, kita tidak merasa puas dengan ibadah. Karena ibadah adalah syukur. Bagaimana Anda bisa beribadah sedahsyat apapun, tapi ingat, kita amat sangat sedikit sekali dibanding nikmat Allah. Rasulullah waktu itu sholat malam, sholat. Sampai kakinya itu bengkak, keras kulitnya. Jadi hitam di kakinya. Bahasa Betawinya kapalan. Jadi tafattar, takator itu adalah tafattar itu apa menjadi keras, bengkak, besar, keras kakinya. Saking sayangnya Aisyah ngomong, kok sampai segininya kira-kira gitu lah. Padahal engkau ya Rasulullah sudah diampuni dosa-dosa engkau. Baik yang lampau atau yang akan datang. Artinya engkau pasti dimasuk surga. Niat Aisyah adalah istirahatlah. Ibadah sampai kaki bengkak, sampai kapalan begini. Kira-kira gitulah. Berangkatnya dari cinta. Bukan menahan ibadah, enggak. Dan yang kedua, Aisyah mengatakan engkau sudah bersih. Diampuni dosa yang lalu dan akan datang. Artinya pasti masuk surga, apalagi engkau Rasul. Kemudian Rasul SAW mengatakan, Ya Aisyah, wahai Aisyah, afal akuna abdan syakura? Bukankah aku ini harus menjadi hamba Allah yang bersyukur? Subhanallah. Baru kita paham. Kita kaki nggak bengkak.
tidak kapalan sudah merasa beribadah sedahsyat itu. Subhanallah. Oke, Anda ibadah sedekah. Coba hitung berapa yang Anda keluarkan dan berapa banyak yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita ke Gambir, eh, di stasiun, atau ke airport, atau ke mana lah, ada yang porter, apa yang nenteng-nenteng, apa namanya, bagasi. Ya kasihlah dia angkat bagasi. Kasihan. Kenapa? Di belakang mereka ada istri mereka, ada anak mereka. Kendati pun Anda bisa ngangkat sendiri. Gitu kan. Atau masuk hotel, bisa aja udah saya bawa sendirilah. Gak usah dibawain. Dengan niatan tidak ngasih tips. Gak usah pakai keluar duit lah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini namanya orang yang pelit perhitungan. Berikan kesempatan orang lain untuk berbuat. Setelah itu Anda mulai ngasih. Ngasih 10.000 kah? 20.000 kah? Udah 20.000 cukup. Ya cukup rata-rata begitu mungkin. Mungkin. Tapi kalau Anda ngasih 50.000, jangan kebanyakan. Berarti Anda tidak menjadi hamba Allah yang bersyukur. Karena zoom in. Maksud zoom in, Anda hitung apa yang kita kerjakan, ibadah sosial, yaitu sedekah. Lupa Allah memberikan kepada kita zoom out. Kalau zoom in, kita, 50.000 kebesaran. Zoom out. Tapi Allah ngasih aku lebih dari itu. Nah, berapa yang Anda keluarkan untuk menolong orang lain? Dan lihat harta yang Allah berikan kepada Anda. Rumah Anda mewah, kendaraan, baju Anda, tas Anda, semua. Kesehatan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Terus Anda menawar orang kecil yang tadinya, ayo kasih 50.000 kembalian. Kembalian 30.000, kamu tipe cukup 20.000. Innalillahi wa inna rajiun. Sudah sedekah, sudah bagus. Ya, sudah sedekah. Tapi cara berhitung ibadah itu, lihat nikmat Allah. Jadi ibadah itu harus menghitung nikmat Allah. Sehingga ringan. Selalu saya katakan berat atau ringan, banyak atau sedikit, itu tidak bisa kita nilai kecuali dengan pembanding. Ini poin penting. Maka ibadah kepada Allah bandingkan dengan nikmat Allah. Gitu caranya. Subhanallah. 10 kilogram, apakah berat atau ringan? Tidak bisa dikatakan berat, tidak bisa dikatakan ringan. Kecuali dengan pembanding. Apakah pembandingnya? Ya pembandingnya tergantung. Kalau dibandingkan dengan 100 kilo, 1 kintal, 2 kintal, 1 ton, 10 ton, 10 kilo mah kecil. Tapi 10 kilogram dibandingkan 1 gram, 100 gram. Seandainya ibu punya emas 100 gram, ini cuma 50 gram. Yang satu punya emas 10 kilogram, bayangin. Berat banget ya. Jadi 10 kilogram itu menjadi berat besar dibanding 100 gram. Allahu Akbar. Nah, ibadah bagaimana cara menikmatinya? Cara menikmati ibadah adalah dengan cara menghitung nikmat. Hitunglah nafas kita. Coba perhatikan tiap hari ini. Sekarang nih sekarang. Ibu, bapak semua sekarang. Nafas Anda gini nggak? Enggak. Itu terjadi ketika kita lari pagi. Sekarang nafasnya dan hari-hari ya nafas begini. Pelan-pelan.
Menikmati itu dengan pelan-pelan. Maka ibadah itu dengan nina, pelan-pelan. Menikmati. Ya. Sekarang di depan saya ada gelas. Coba Anda minum cepat. Itu tidak bisa dinikmati. Coba Anda minum pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi ketika kita masukkan air dalam tenggorokan kita pelan-pelan, ya Allah nikmat sekali, ya Allah. Alhamdulillah. Nah itu. Jadi ibadah itu menghitung nikmat. Baru kita merasa kecil. Coba tidak ada air, kita mandi. Air itu kena badan kita. Ya Allah, nikmat, Masya. Seharian saya ngajar. Pagi, siang, sore, menjelang malam rapat lagi. Wah, sendirian lagi kan, single speaker ini guru-guru ada ratusan guru-guru, ada 350 guru dari pagi. Lelah masuk kamar, kita mandi. Masya Allah nikmatnya. Jadi ketika air itu menyentuh kulit kita dalam hati, ya Allah, makasih Allah nikmat sekarang. Merasakan nikmat itu dengan tumakninah kalau bahasa saya. Coba mandi koboi. Dah, coba. Tidak bisa dinikmati itu air. Coba Anda minum. Dah, tidak begitu cara menikmati. Pelan-pelan. Saya tidak bahas tentang sisi medisnya. Minum pelan-pelan dengan minum cepat itu kaflingnya dokter lah. Yang ahli kesehatan. Tapi ibadah itu bukan saja sholat. Ibadah itu bukan hanya zikir. Ibadah itu bukan hanya sedekah. Ibadah itu bukan hanya baca Quran. Betapa dahsyatnya kita minum dan minum juga ibadah. Tapi hilang tumak nina, hilang rasa kecintaan Allah kepada kita. Allah cinta kita, tapi kita tidak merasakannya. Subhanallah. Nah, ini kita, nah, ini obat sih, ini kita. Eh, Subhanallah. Lihat ini ditutup. Allahu Akbar. Ini adalah cahaya. Ini adalah gelap. Subhanallah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillah khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan menciptakan bumi. Ini dalam surat Al-An'am ayat pertama. Jadi langit itu kalau kita lihat redaksi Al-Quran, itu laksana atap. Maka itu saya kemarin mengajarkan how to teach values-nya adalah pakai spray, pakai kain. Jadi ini anak, ini guru, ini semuanya guru nih ngajar. Pakai spray, turunin spraynya. Jadi kain putih, pas nempel. Nah ini adalah langit. Kita tuh diteduhkan oleh langit. Allahumma rabbas samawati wal ard wa ma adzallat. Jadi laksana laksana payung. Masya Allah kita dipayungi. Hamparan bumi ini laksana rumah kita ada ubin, ada floor, ada Masya Allah. Kita di dalam. Maka langit selalu dikatakan atap. Allah. Bayangkan atap itu kan dekat, padahal langit itu jauh. Supaya merasakan dekapan Allah Subhanahu. Wa ja'ala dzulumati wan nur. Dialah menciptakan gelap dan cahaya. Kalau kita lihat gelap identik dengan malam, kita kumpulkan redaksi Al-Quran. Allahu Akbar. Gelap itu laksana selimut mengcover kita. Jadi kalau kita dalam ini kita dalam selimut. Seperti itu. Walaili idza yaghsha. Ini menunjukkan menurut kamu ditutup dengan malam. Jadi gelap itu adalah makhluk Allah untuk menenteramkan kita. Kenyataannya kita malah takut gelap, lucu ya?
Subhanallah. Wajanna alaihi lail ra'a kauban. Falamma janna alaihi lail. Lail menutup kafir. Subhanallah. Ditutup kita. Bahkan redaksi Al-Quran, wajanna laila libasan. Kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Kita dipakai, ditutup. Masya Allah. Betapa banyak orang tidak paham redaksi Al-Quran ini. Bahwa Anda dan Allah, bagaimana memeluknya dengan gelap. Masya Allah. Ini teks Quran. Begitu juga cahaya. Manusia ada dua. Kalau ada cahaya, sekarang ada cahaya. Saya dalam dekapan Allah. Wajah Allah wa nur. Nur adalah cahaya. Ya, ketika kita hidup, kita berjalan ada cahaya Allah. Alhamdulillah. Ibadah. Hitunglah nikmat cahaya yang begitu dahsyat. Hitunglah kita bisa tidur istirahat dengan gelap. Lihatlah langit ini dari Allah, ini dari Allah. Maka ibadah yang nikmat adalah tumakninah, menghitung nikmat Allah. Karena menghitung nikmat Allah dengan pelan-pelan kita baru merasakan. Ini poin. Nah, Khalifatullah fil ard. Jadi digabung tadi. Kita memakmurkan bumi, membantu orang lain. Jangan menghitung apa yang kita keluarkan. Hitunglah apa yang kita dapatkan. Saya ulang lagi, kalau Anda berbuat baik kepada orang lain, jangan sekali-sekali menghitung apa yang kita berikan. Tapi hitunglah apa yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah. Kebanyakan kita, saya sudah sedekah sekian juta, saya sudah membantu orang, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Coba kita balik cara berpikirnya. Supaya kita betul-betul washkurulillah in kuntum iyyahu ta'budun. Ketika kita memakmurkan bumi, itulah ibadah. Jadi dua predikat sebagai Abdullah, sebagai Khalifatul fil ard, menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saya ulang lagi, sebagai hamba Allah, sebagai Khalifatullah fil ard, memakmurkan bumi, jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka mengejar dunia untuk ridha Allah. Bukan mengejar dunia untuk dunia. Nanti lebih dalam lagi namanya nilai-nilai reaktif, namanya nilai-nilai proaktif. Dua nilai ini yang harus kita pahami. Insya Allah kita akan bahas ini ya. Kuliah duha. Saya geser kalau Sabtu Ahad, kayaknya kuliah subuh susah. Saya geser kuliah duha. Ini jangan sampai miss, jangan sampai ketinggalan. Karena kita merasa berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Ternyata di akhirat nol besar. Kenapa? Saya berbuat baik karena orang itu baik sama saya. Saya berbuat baik karena dia orang kaya. Saya berbuat baik karena dia pejabat. Saya berbuat baik karena dia. Maka Anda nol. Di mata manusia hebat. Di mata Allah nol. Maka ketika kita berbuat baik ada dua sisi pertama. Pertama, ketika kita berbuat baik, jangan menghitung kebaikan kita, hitunglah apa yang Allah berikan kepada kita. 50.000 buat si porter besar, kecil. Coba Anda nikmat Anda. Cuma ngangkat doang gitu cuma 50.000. Ya, Anda nikmat Allah berikan kepada Anda banyak. Di belakang porter ini tuh yang nenteng-nenteng, porter apa ya? Pekerja mengangkut barang, panjang banget bahasa Indonesia. Eh, Porter itu apa? Yang yang mikul bagasi itu di belakangnya ada istri anaknya. Dia beli susu buat anaknya. Dia beli beras buat makan istrinya. Anda pahalanya luar biasa. Jangan, 20.000 cukup. Kasihan. Yang kedua, nikmat Allah. Memang Allah ngasih Anda 50.000 atau 100.000. Sehingga Anda nggak bisa mengeluarkan 50.000. Allah Akbar. Allah memberikan kepada kita nikmat yang jauh lebih banyak daripada 50.000. Kira-kira begitu. Itu satu sisi. Yang kedua, aku mau lakukan ini karena bersyukur kepada Allah. Nah, jadi setelah menghitung nikmat, karena bersyukur, karena bersyukur. Itu yang disebut dengan nilai proaktif. Nanti saya akan terangkan besok insya Allah. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena pada hari ini saya harus mengajar lagi, gitu kan, persiapan untuk apa pendidikan guru-guru. Ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam